Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andi Alia Bustra Pasmin dari Universitas Hasanuddin, Prodi Sistem Informasi dengan NIM H0712411036. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas buku yang saya tulis dengan judul Sistem Informasi Nadi Cerdas Penggerak Bisnis Masa Kini. Selain untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar sistem informasi, pembuatan buku ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana sistem informasi dapat berperan penting dalam dunia bisnis yang terus berkembang, terutama di era transformasi digital yang semakin pesat. Dalam video ini, saya akan mengulas poin-poin penting yang ada di dalam buku ini, dan bagaimana topik-topik yang dibahas relevan dengan kebutuhan bisnis masa kini. Di era digital yang terus berkembang pesat ini, teknologi informasi bukan lagi sekedar pelengkap. Ia telah menjadi bagian inti dari dunia bisnis modern. Organisasi kini dihadapkan pada tantangan besar. Bagaimana terus beradaptasi di tengah disrupsi yang melanda berbagai sektor industri. Dalam konteks inilah, buku Sistem Informasi Nadi Cerdas Penggerak Bisnis Masa Kini hadir sebagai panduan strategis. Buku ini menekankan bahwa sistem informasi tidak lagi hanya berperan sebagai alat bantu operasional, tetapi telah bertransformasi menjadi fondasi utama dalam penyusunan strategi bisnis dan pengambilan keputusan. Sistem informasi kini menjadi nadi cerdas yang menggerakkan seluruh aktivitas bisnis, dari pengelolaan data yang efisien, otomatisasi proses kerja, hingga percepatan transformasi digital secara menyeluruh. Baik, kita akan mulai pembahasan dari membahas bab 1 yang berjudul Darwinisme Digital. Sebuah istilah yang menggambarkan bagaimana organisasi harus beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi untuk bertahan hidup di era digital. Dalam dunia bisnis modern, perubahan teknologi terjadi begitu cepat, sehingga organisasi yang tidak mampu beradaptasi akan menghadapi resiko serius, bahkan bisa punah. Istilah Darwinisme digital merujuk pada prinsip seleksi alam di dunia teknologi, yaitu hanya perusahaan yang paling adaptif terhadap disrupsi digital yang akan bertahan dan berkembang. Dalam hal ini, teknologi tidak lagi menjadi sekedar alat bantu, melainkan faktor penentu kelangsungan hidup perusahaan. Pertama, mari kita pahami esensi dari transformasi digital. Banyak orang mengira transformasi digital hanya berarti menerapkan teknologi baru, tapi kenyataannya, seperti yang dijelaskan dalam buku ini, transformasi digital merupakan perubahan fundamental terhadap seluruh model bisnis perusahaan, termasuk cara menciptakan nilai, berinteraksi dengan pelanggan, dan mengelola operasi internal. Menurut Verhoeven dan koleganya, transformasi ini mencakup 3 dimensi utama, yaitu digitalisasi operasi internal, digitalisasi interaksi pelanggan, dan penciptaan model bisnis digital. Yang pertama, digitalisasi operasi internal contohnya adalah penggunaan sistem informasi terintegrasi, otomatisasi proses bisnis, serta pemanfaatan data analitik untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat dan cepat. Yang kedua, digitalisasi interaksi pelanggan yang berarti menciptakan pengalaman digital yang seamless melalui berbagai saluran digital website, aplikasi, bahkan media sosial. Dan yang terakhir, penciptaan model bisnis digital berarti memikirkan kembali cara perusahaan menangkap dan menciptakan nilai. Hal ini bisa berarti merombak total cara kerja seperti yang dilakukan perusahaan-perusahaan berbasis platform digital. Untuk menggambarkan pentingnya adaptasi ini, buku ini menyajikan 2 studi kasus yang menarik. Yang pertama yaitu Domino's Pizza dan Telkom Indonesia. Mari kita bahas yang pertama, Domino's Pizza. Pada awal dekade 2010-an, Domino's menghadapi krisis besar, bukan hanya karena produknya dikritik, tapi juga karena penjualannya anjlok dan sahamnya merosot. Namun, Domino's justru menjadikan teknologi sebagai poros utama perubahannya. Mereka mengembangkan sistem pemesanan digital multiplatform, termasuk melalui aplikasi, website, bahkan Twitter dan Alexa. Mereka juga membangun sistem pelacakan pesanan real-time dan menggunakan data analitik untuk memahami perilaku konsumen serta meningkatkan efisiensi operasional. Hasilnya,
Lebih dari 80% penjualannya kini berasal dari kanal digital, dan nilai saham mereka meningkat lebih dari 2000% sejak awal transformasi digital itu dimulai. Contoh kedua yang dapat kita ambil adalah PT Telkom Indonesia, perusahaan BUMN yang telah bertransformasi dari penyedia layanan telekomunikasi tradisional menjadi penyedia ekosistem digital yang terintegrasi. Transformasi Telkom dilakukan dalam 3 fase. Yang pertama fase persiapan, yang kedua fase implementasi, dan yang ketiga fase akselerasi. Dalam proses ini, Telkom tidak hanya mengembangkan teknologi dan infrastruktur digital seperti data center dan layanan cloud, tetapi juga Telkom membangun budaya organisasi yang mendukung transformasi digital. Beberapa poin penting dari keberhasilan transformasi Telkom antara lain adopsi metodologi Agile, penerapan prinsip fail fast, learn faster, serta pembentukan tim lintas fungsi yang kolaboratif. Selain itu, Telkom juga menekankan pentingnya customer centricity. Mereka memanfaatkan customer journey mapping dan analisis sentimen untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Hasilnya, digital adoption rate mereka melonjak dari 30% menjadi 80%, dan Net Promoter Score mereka meningkat signifikan dari 15 menjadi 42 dalam kurun waktu 7 tahun. Dari 2 studi kasus ini, kita bisa menarik benang merah bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya soal teknologi, tetapi juga budaya organisasi, kepemimpinan yang visioner, serta orientasi yang kuat pada pelanggan. Perusahaan perlu membangun budaya digital yang mendukung inovasi, toleransi terhadap kegagalan, dan pembelajaran berkelanjutan. Pemimpin organisasi juga harus memiliki kemampuan untuk membaca tren teknologi, menginspirasi tim, dan mendorong adopsi perubahan secara menyeluruh. Selain itu, organisasi yang sukses juga umumnya bersifat agile. Mereka mampu bergerak cepat dan lincah, menyesuaikan diri dengan dinamika pasar. Dengan struktur organisasi yang datar dan tim lintas fungsi yang adaptif, mereka bisa merespon perubahan dengan lebih efisien. Sebagai penutup pada bagian ini, kita bisa simpulkan bahwa Darwinisme digital adalah panggilan untuk semua organisasi agar tidak sekedar ikut dalam arus digitalisasi, tetapi benar-benar membangun strategi dan fondasi digital yang kokoh. Mereka yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan cepat akan tertinggal, sementara yang siap berubah akan memimpin masa depan. Baik, sekarang kita akan memasuki bab 2 dengan topik utama sistem informasi dan perannya di era digital. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai komponen, evolusi, hingga strategi sistem informasi, penting untuk kita memahami terlebih dahulu apa itu sistem informasi. Menurut Louden dan Louden 2020, sistem informasi adalah kumpulan komponen yang saling berhubungan, yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, dan kontrol dalam organisasi. Sistem informasi bukan hanya teknologi, tetapi juga mencakup orang-orang yang menggunakannya, proses-proses bisnis yang mendukungnya, dan data sebagai bahan bakunya. Dalam konteks bisnis modern, sistem informasi telah berkembang menjadi tulang punggung digital organisasi. Nah, dengan pengertian dasar itu, mari kita bahas poin-poin penting dari bab ini. Poin pertama yaitu kombinasi antara teknologi, manusia, dan proses. Sistem informasi adalah hasil kolaborasi dari 3 elemen kunci, yaitu teknologi, manusia, dan proses. Teknologi mencakup perangkat keras dan lunak yang digunakan untuk mengelola informasi. Manusia adalah pengguna sistem, baik pengguna akhir maupun profesional TI. Yang ketiga, proses. Proses adalah prosedur bisnis yang mengatur bagaimana informasi dikumpulkan dan digunakan. Dalam buku ini dijelaskan bahwa sistem informasi bekerja optimal ketika ketiga elemen ini terintegrasi secara harmonis. Sistem informasi bukan hanya alat bantu, tapi juga cara kerja yang melibatkan mindset dan struktur organisasi yang adaptif. Poin kedua, komponen sistem informasi. Sistem informasi memiliki komponen utama yang membentuk struktur dan fungsinya, yaitu yang pertama, hardware atau perangkat keras, seperti komputer, server, printer, dan perangkat lainnya. Yang kedua, software atau perangkat lunak.
Software atau perangkat lunak ini adalah program atau aplikasi yang menjalankan fungsi sistem. Yang ketiga ada data. Data adalah bahan mentah yang akan diolah menjadi informasi yang berguna. Selanjutnya ada prosedur. Prosedur adalah aturan atau tata cara penggunaan sistem. Yang selanjutnya ada jaringan, penghubung yang memungkinkan pertukaran informasi antar sistem dan perangkat. Dan yang terakhir SDM atau sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah termasuk pengguna dan pengelola sistem. Buku ini menekankan bahwa sistem informasi yang berhasil bukan hanya bergantung pada teknologi, tapi juga pada kemampuan manusia dalam mengoperasikan dan memanfaatkannya. Oleh karena itu, pelatihan dan manajemen perubahan menjadi faktor penting dalam implementasi sistem. Poin selanjutnya ada evolusi sistem informasi dari kartu punch atau punch ke cloud dan AI. Perjalanan sistem informasi yang telah mengalami transformasi besar. Awalnya, sistem informasi menggunakan kartu punch atau punch untuk menyimpan data secara manual dan mekanis, lalu berkembang ke era komputer mainframe, komputer pribadi atau PC, dan jaringan client server. Masuk ke tahun 2000-an, sistem informasi mulai mengandalkan internet dan mulai menuju ke arah cloud computing. Dan saat ini, kita telah memasuki era transformasi sistem informasi berbasis big data, kecerdasan buatan atau AI, machine learning, dan IoT. Dalam buku ini dijelaskan bagaimana perpindahan paradigma teknologi tersebut tidak hanya mempengaruhi alat yang digunakan, tetapi juga cara kerja dan model bisnis perusahaan. Sistem informasi telah menjadi lebih fleksibel, responsif, dan cerdas, memungkinkan otomatisasi, analitik prediktif, hingga personalisasi layanan pelanggan. Poin keempat, ada sistem informasi sebagai strategi bisnis. Salah satu pergeseran terbesar dalam peran sistem informasi adalah dari sekedar alat bantu menjadi komponen strategis dalam bisnis. Sistem informasi kini digunakan untuk menambah efisiensi proses internal, meningkatkan pengalaman pelanggan, mengembangkan produk dan layanan baru, dan mengambil keputusan berbasis data yang akurat. Dalam buku ini dibahas juga bahwa sistem informasi telah menjadi bagian dari digital core yang mendasari transformasi digital. Strategi perusahaan modern tidak bisa dilepaskan dari bagaimana mereka mengelola informasi. Sistem informasi menjadi penghubung antara operasi internal, interaksi pelanggan, dan pengambilan keputusan strategis. Contoh konkret yang bisa kita ambil atau lihat pada perusahaan seperti Netflix yang menggunakan sistem informasi untuk merekomendasikan konten atau perusahaan retail yang memanfaatkan analitik data untuk menyusun promosi personal. Jadi, dari bab ini, kita dapat memahami bahwa sistem informasi bukan sekedar teknologi. Ia adalah sistem kompleks dan strategis yang menggabungkan teknologi, manusia, dan proses untuk mendukung sebuah aspek di organisasi. Peran sistem informasi terus berkembang, dan di era digital, ia telah menjadi fondasi utama untuk inovasi dan keunggulan kompetitif. Selanjutnya kita akan membahas bab 3 yang membahas tentang organisasi, informasi, dan fondasi digital. Fokus utama dari bab ini adalah bagaimana sistem informasi diintegrasikan dalam struktur organisasi dan bagaimana peran informasi menjadi sangat vital dalam operasional dan pengambilan keputusan di seluruh lini bisnis modern. Mari kita bahas satu persatu poin penting pada slide ini. Yang pertama, organisasi memerlukan informasi untuk semua lini. Dalam dunia bisnis saat ini, informasi adalah kebutuhan dasar di setiap lapisan organisasi, mulai dari tingkat operasional, manajerial menengah, hingga eksekutif. Buku ini menjelaskan bahwa setiap departemen seperti pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, produksi, dan logistik membutuhkan informasi untuk menjalankan fungsinya secara optimal. Misalnya, tim keuangan membutuhkan laporan transaksi secara real time. Departemen pemasaran memerlukan data perilaku konsumen. Manajemen puncak memerlukan dashboard strategis untuk mendukung pengambilan keputusan jangka panjang.
Tanpa akses yang cepat dan akurat terhadap informasi, setiap lini organisasi akan mengalami keterlambatan, kesalahan, dan kehilangan peluang yang strategis. Yang kedua, sistem informasi menggantikan sistem manual. Salah satu transformasi besar dalam organisasi modern adalah beralihnya sistem kerja dari manual ke digital melalui adopsi sistem informasi. Dulu, proses seperti input data, pengolahan pesanan, atau penggajian dilakukan secara manual, lambat dan rentan terhadap kesalahan. Kini, dengan sistem informasi berbasis komputer, semua proses tersebut dapat dilakukan secara otomatis, cepat, dan presisi tinggi. Dalam buku ini disebutkan bahwa sistem informasi telah memungkinkan organisasi untuk menghilangkan redundansi, mempercepat proses operasional, dan mengurangi beban kerja administratif. Bahkan, sistem ini tidak hanya menggantikan pekerjaan manual, tetapi juga membuka peluang untuk pekerjaan-pekerjaan strategis yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan tanpa bantuan teknologi. Contoh nyata dapat kita lihat dalam sistem ERP atau Enterprise Resource Planning yang mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis dalam satu platform. Dengan ERP, informasi dari berbagai divisi dapat diakses secara real-time, meningkatkan visibilitas dan kontrol manajemen terhadap seluruh operasional organisasi. Poin ketiga, ada kolaborasi dan efisiensi meningkat berkat sistem informasi. Salah satu manfaat terbesar dari integrasi sistem informasi adalah meningkatnya kolaborasi antar departemen dan efisiensi organisasi secara keseluruhan. Sistem informasi memungkinkan terjadinya pertukaran data secara instan dan lintas departemen. Ini mempermudah kerjasama antara tim produksi dan tim penjualan atau antara HR dan manajemen operasional. Sebagai contoh, ketika data penjualan dapat langsung dikaitkan dengan data inventory, maka tim gudang dapat lebih cepat melakukan restock dan tim pemasaran dapat menyesuaikan promosi berdasarkan tren penjualan. Dalam buku ini juga dibahas bahwa dengan bantuan sistem informasi, organisasi dapat menerapkan prinsip real-time decision making. Artinya, keputusan tidak lagi dibuat berdasarkan asumsi, tetapi berdasarkan data aktual dan terkini. Hal ini bukan hanya meningkatkan efisiensi kerja, tetapi juga membantu perusahaan merespons perubahan pasar lebih cepat, beradaptasi terhadap kebutuhan pelanggan, dan bahkan memprediksi tren bisnis ke depan. Poin keempat, informasi adalah oksigen organisasi modern. Analogi yang sangat menarik digunakan dalam buku ini yaitu informasi adalah oksigen bagi organisasi modern. Tanpa oksigen, tubuh manusia tidak dapat berfungsi. Begitu pula organisasi tanpa informasi. Ia akan stagnan, tidak mampu bergerak, bahkan bisa mati secara perlahan di tengah kompetisi yang cepat berubah. Informasi adalah bahan bakar pengambilan keputusan, dasar inovasi, dan penghubung antara strategi dan pelaksanaan. Bahkan, dalam organisasi digital, informasi menjadi inti dari setiap aktivitas, mulai dari layanan pelanggan, analisis pasar, manajemen risiko, hingga pengembangan produk. Dalam konteks transformasi digital, informasi juga menjadi fondasi utama untuk membangun teknologi-teknologi baru seperti business intelligence, predictive analytics, AI-driven decision making. Tanpa kualitas dan ketersediaan informasi yang baik, teknologi tersebut tidak akan memberikan hasil yang optimal. Dari pembahasan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa informasi bukan lagi sekedar alat bantu, melainkan elemen krusial dalam struktur organisasi modern. Organisasi memerlukan informasi di semua lini. Mengganti sistem manual dengan sistem informasi adalah keniscayaan. Kolaborasi dan efisiensi meningkat berkat integrasi sistem, dan informasi telah menjadi oksigen digital yang menjaga organisasi tetap hidup dan berkembang di era kompetitif ini. Organisasi yang ingin bertahan dan unggul di era digital tidak cukup hanya berinvestasi pada teknologi. Mereka juga harus membangun budaya yang menghargai informasi sebagai aset strategis serta mengembangkan sistem informasi yang kuat, adaptif, dan mendukung kolaborasi lintas fungsi. Baik, selanjutnya kita akan beralih pada pembahasan bab 4. Di dunia bisnis modern yang bergerak serba cepat,
ada satu sumber daya yang semakin mendominasi panggung strategi perusahaan, yaitu data. Seringkali kita menganggap data hanya sebagai catatan transaksi atau laporan rutin. Namun, dalam konteks transformasi digital, data diposisikan sebagai aset strategis, setara pentingnya dengan modal, SDM, dan bahkan teknologi itu sendiri. Kenapa? Karena data adalah bahan bakar utama dalam proses pengambilan keputusan yang berbasis fakta dan bukan sekedar intuisi. Mengacu pada isi buku Sistem Informasi dari Cerdas Penggerak Bisnis Masa Kini, organisasi yang mampu mengelola dan memanfaatkan data secara efektif dapat meningkatkan efisiensi operasional hingga 30% dan meningkatkan kepuasan pelanggan hingga 25%. Ini menunjukkan bahwa data yang jika diproses dengan benar bisa menjadi pembeda nyata antara bisnis yang bertahan dan yang kalah dalam kompetisi. Namun, data mentah belum tentu memiliki nilai langsung. Ia perlu dikelola dalam struktur yang tepat. Disinilah peran database dan data warehouse menjadi sangat penting. Database pada dasarnya adalah sistem penyimpanan data yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional sehari-hari. Misalnya, ketika Anda membeli barang di marketplace, semua data transaksi seperti nama, jumlah barang, harga, hingga metode pembayaran disimpan di dalam database itu. Tapi bagaimana kalau perusahaan ingin menganalisis pola pembelian dalam 6 bulan terakhir? Atau ingin mengetahui segmen pelanggan mana yang paling loyal? Untuk itu, disinilah kita membutuhkan data warehouse, sebuah sistem penyimpanan yang lebih besar dan terstruktur, dirancang khusus untuk analisis data skala besar dan jangka panjang. Nah, data warehouse berperan sebagai pusat kecerdasan data, tempat informasi dari berbagai bagian perusahaan, mulai dari keuangan, pemasaran, hingga operasional, digabungkan dan diproses agar bisa digunakan untuk pengambilan keputusan strategis. Kemampuan ini sangat penting, apalagi ketika organisasi mulai menerapkan teknologi seperti Big Data Analytics, Machine Learning, dan Business Intelligence. Dengan fondasi data yang kuat, organisasi dapat membuat prediksi, memahami perilaku pelanggan, dan merancang strategi yang lebih tajam dan tepat sasaran. Untuk memudahkan pemahaman kita tentang proses ini, buku ini juga mengangkat konsep klasik namun sangat relevan yang disebut DIKW atau DIKW yang merupakan singkatan dari Data, Information, Knowledge, and Wisdom. Oke, mari kita uraikan satu persatu. Yang pertama, data. Data adalah fakta mentah, misalnya angka penjualan harian, suhu ruangan, atau log aktivitas pengguna. Yang kedua, ada information, adalah data yang telah diolah dan diberikan konteks. Misalnya, penjualan meningkat 10% di wilayah Jawa Timur pada kuartal ini. Ini sudah bisa menjadi dasar pengambilan keputusan yang sederhana. Selanjutnya ada knowledge. Knowledge adalah pemahaman yang diperoleh dari menghubungkan berbagai informasi dan pengalaman. Kita mungkin menyimpulkan bahwa peningkatan penjualan itu dipengaruhi oleh promosi regional yang sedang berlangsung. Yang terakhir ada wisdom. Wisdom adalah kebijaksanaan, kemampuan untuk mengambil keputusan strategis berdasarkan pengetahuan yang ada, dengan mempertimbangkan tujuan jangka panjang dan nilai-nilai organisasi. Konsep DIKW ini sangat penting karena ia menggambarkan bagaimana organisasi bisa naik kelas dari sekedar mengumpulkan data menjadi organisasi berbasis pengetahuan yang mampu menciptakan kebijakan dan strategi yang unggul. Sebagai contoh konkret, banyak perusahaan retail seperti Alfamart yang menggunakan sistem informasi untuk menganalisis data pembelian pelanggan dari ribuan toko. Mereka bukan hanya tahu produk apa yang paling laku, tapi juga mereka tahu kapan waktu terbaik untuk melakukan promosi dan bagaimana menyusun rak secara strategis dan bahkan sampai pada menentukan penempatan stok berdasarkan analitik prediktif. Semua ini hanya bisa terjadi jika data tersebut dikelola dengan baik, disimpan dalam sistem yang mendukung analisis jangka panjang, dan diproses dengan kerangka berpikir seperti DIKW. Kesimpulannya,
Membangun nilai dari sebuah informasi dan pengetahuan tidak bisa dilepaskan dari pemahaman mendalam tentang data sebagai aset, infrastruktur pendukungnya seperti database dan data warehouse, serta kerangka konseptual seperti DIKW yang membantu kita menaikkan kualitas keputusan dari sekedar data-driven menjadi benar-benar wisdom-driven. Dengan pendekatan ini, organisasi tak hanya menjadi efisien, tapi juga adaptif, visioner, dan berdaya saing di tengah perubahan teknologi yang terus bergerak maju. Nah, sekarang kita akan membahas bab terakhir, yaitu bab 5. Dalam era persaingan bisnis yang semakin ketat dan serba digital seperti sekarang, keberhasilan organisasi tidak hanya bergantung pada produk atau layanan, tetapi juga pada sejauh mana mereka mampu menyelaraskan proses bisnis dengan strategi digital yang tepat. Bab kelima dari buku ini mengajak kita untuk memahami bagaimana sistem informasi dan teknologi digital berperan mengoptimalkan proses menjadi nilai tambah yang nyata. Artinya, proses bisnis yang tadinya bersifat manual, lambat, atau tidak efisien, kini bisa diubah menjadi lebih cepat, tepat, dan responsif, berkat integrasi sistem informasi yang handal. Misalnya, ketika sebuah perusahaan mengotomatiskan proses rantai pasok menggunakan sistem ERP yang terintegrasi dengan database real-time, maka bukan hanya efisiensi yang meningkat, tetapi juga nilai tambah tercipta dalam bentuk kepuasan pelanggan, akurasi pemesanan, dan penghematan biaya operasional. Inilah yang disebut dengan mengubah proses menjadi nilai. Namun, transformasi digital bukan hanya soal mempercepat proses. Teknologi masa depan seperti Internet of Things atau IoT dan blockchain kini juga mulai diadopsi untuk menciptakan model bisnis baru yang lebih adaptif dan aman. IoT atau Internet of Things memungkinkan perangkat fisik saling terhubung dan mengirim data secara otomatis ke sistem pusat. Dalam konteks industri, ini berarti mesin produksi bisa mengirimkan sinyal jika ada potensi kerusakan atau alat logistik bisa dipantau secara real-time. Dengan kata lain, IoT membuat proses menjadi tidak hanya efisien, tapi juga cerdas dan prediktif. Sementara itu, ada blockchain yang membawa revolusi dalam hal kepercayaan dan transparansi. Teknologi ini memungkinkan pencatatan transaksi yang tidak bisa diubah, sangat cocok untuk sektor-sektor seperti keuangan, logistik, hingga supply chain global. Dalam buku ini, dijelaskan bahwa keunggulan blockchain terletak pada kemampuannya menghilangkan ketergantungan pada pihak ketiga dan menciptakan sistem yang lebih terbuka namun tetap aman. Tentu saja, semua ini tidak bisa berjalan tanpa kepemimpinan yang visioner. Maka dari itu, bab ini juga menekankan pentingnya peran pemimpin digital. Pemimpin masa kini dituntut untuk agile atau gesit dalam menghadapi perubahan. Mereka harus melek teknologi, bukan dalam arti harus bisa ngoding, tetapi bagaimana mereka paham bagaimana teknologi digunakan untuk menyelesaikan masalah nyata di lapangan. Di dalam buku ini juga menyebutkan bahwa pemimpin digital idealnya punya kombinasi antara pemahaman strategi bisnis dan wawasan teknologi, serta mampu menginspirasi timnya untuk terus berinovasi, berani mencoba hal baru, dan tidak takut gagal. Lebih jauh, strategi digital disebut sebagai fondasi daya saing jangka panjang, bukan hanya sekedar proyek teknologi sesaat. Strategi digital yang solid harus menyentuh 3 aspek penting. Yang pertama, proses bisnis, yang kedua, pengalaman pelanggan, dan yang ketiga, model bisnis itu sendiri. Sebagai contoh, perusahaan seperti Gojek atau Tokopedia bukan hanya mengubah cara kita memesan ojek atau berbelanja, tetapi telah menciptakan ekosistem digital yang menyatu antara sistem informasi, teknologi, dan strategi pasar. Mereka membangun digital core atau inti digital yang menjadi dasar fleksibilitas, inovasi, dan pertumbuhan berkelanjutan. Buku ini juga menegaskan bahwa strategi digital tidak hanya tidak bisa dipisahkan dari budaya organisasi.
Budaya yang mendorong kolaborasi, eksperimen, dan pembelajaran berkelanjutan akan jauh lebih siap dalam menjalankan transformasi digital. Pemimpin harus bisa menumbuhkan mindset digital dalam setiap bagian organisasi, mulai dari top level hingga lini operasional. Singkatnya, pada bab ini memberikan pemahaman bahwa keunggulan bisnis di era digital bukan lagi ditentukan oleh seberapa besar modalnya, tetapi seberapa cerdas strategi digital yang dijalankan. Dengan sistem informasi yang mendukung proses secara efisien, teknologi masa depan seperti IoT dan blockchain yang memberi keunggulan struktural, serta pemimpin yang adaptif dan melek teknologi, organisasi akan lebih siap menghadapi dinamika pasar dan meraih keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Inilah arti dari esensi dari strategi digital sebagai fondasi utama daya saing di era bisnis masa kini. Baik, sebagai penutup pada presentasi saya kali ini, melalui buku Sistem Informasi Nadi Cerdas Penggerak Bisnis Masa Kini, kita diajak menyadari bahwa sistem informasi bukan hanya soal teknologi, tetapi tentang bagaimana teknologi, manusia, dan proses bekerja selaras untuk menciptakan nilai nyata bagi organisasi. Setiap bab dalam buku ini membuka mata kita bahwa keunggulan di era digital tidak lagi ditentukan oleh seberapa besar modal yang kita miliki, tetapi seberapa cepat dan cerdas kita merespons perubahan dengan dukungan sistem informasi yang tepat. Transformasi digital, data sebagai aset strategis, hingga peran pemimpin yang melek teknologi. Semua itu menunjukkan bahwa masa depan bisnis akan dimenangkan oleh mereka yang siap berinovasi, beradaptasi, dan bertumbuh. Akhir kata, semoga ulasan buku ini dapat memberikan gambaran yang bermanfaat, memperluas sudut pandang, dan menginspirasi kita untuk terus belajar dan berkembang bersama kemajuan teknologi informasi. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai bertemu di karya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.